La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pagi itu langit mulai menguning dan burung-burung enggan pula mengepakkan sayap-sayapnya. Dan pagi itu pula Nabi berkhutbah untuk terakhir kalinya dengan suara yang lemah. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasihnya, maka taati dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktu fikum syai'an lang tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnah. Aku tinggalkan dua perkara yang tidak mungkin akan tersesat selama-lamanya selama engkau berpegang kepada dua perkara tersebut, yaitu kitabullah dan sunnah. Maka barang siapa yang mencintaiku dan mencintai sunnahku, berarti engkau mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintai aku akan masuk surga bersama-sama aku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Nabi yang tenang dan menatap para sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menghela nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Sudah tiba saatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan kita semuanya. Keluh hati semua para sahabat kala itu, manusia tercinta hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan cepat menangkap Rasulullah yang kondisinya semakin lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. Di saat itu, kalau saja mampu seluruh sahabat yang hadir di sana atau kita semuanya, pasti akan menahan detik-detik itu berlalu. Matahari semakin meninggi, akan tetapi pintu rumah Nabi masih dalam keadaan tertutup. Sedangkan di dalamnya Nabi sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Akan tetapi Fatimah tidak mengizinkannya untuk masuk. Maaf, ayahku sedang demam, kata Fatimah sambil membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, siapakah dia wahai anakku? Lalu kemudian Fatimah berkata, tak tahulah ayahku, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah seluruh sudut wajah anaknya itu hendak dikenangnya. Ketahuilah nak, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia yang datang adalah malaikat maut, kata Nabi. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut telah menghampirinya. Rasulullah pun menanyakan, kenapa Jibril tidak menyertainya? Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit untuk menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah? Tanya Nabi dengan suara lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu wahai Rasulullah, kata Jibril. Akan tetapi semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Nabi lega. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Lantas kemudian Jibril berkata, aku tidak senang mendengar kabar ini ya Rasulullah. Kabarkanlah kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, tanya Nabi. Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril meyakinkan Rasulullah. Detik-detik wafatnya Nabi kian dekat. Saatnya malaikat maut melaksanakan tugasnya. Perlahan ruh Nabi ditarik. Nampak seluruh tubuh Nabi bersimbah peluh. Urat-urat leher menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan suara Nabi mengaduh.
Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali yang ada di sampingnya menundukkan semakin dalam, dan Jibril pun memalingkan muka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Jijikah kau melihatku ya Jibril, hingga kau palingkan wajahmu? Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya?" kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyatnya sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak lagi bergerak. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali pun segera mendekatkan telinganya. "Usikum bisolah wa ma malakat aymanukum." Peliharalah solat kalian dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersautan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berakhirlah hidup manusia yang mulia itu, dan manusia yang membawa sinar kemuliaan itu. Mampukah kita mencintainya sebagaimana beliau mencintai dan sangat sayang kepada umatnya? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah kepada kita semuanya.